Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joe di Ruang Sempit. Pada episode kali ini kita akan membahas 3 tahapan sukses secara financial. Let's go. Pada tiap fase kehidupan kita sering gak sih untuk mengalami masalah keuangan, mulai dari kesulitan untuk mencari uang, kesulitan mengatur uang, hingga kesulitan untuk menyisihkan uang. Banyak juga yang bilang susah untuk mengatur keuangan karena ya emang uangnya aja yang dikit. Namun ini bukan menjadi alasan dong bagi kita untuk mencapai kesuksesan secara keuangan. Emang sih banyak dari kita yang mengalami kesulitan mengatur keuangan karena uangnya aja yang sedikit atau kecil. Bayangkan bagaimana kita mengatur pendapatan, misalkan 2 juta per bulan, sedangkan kebutuhan kita atau upah minimum regional ada pada 4 juta rupiah. Gimana mengatur uang kalau emang uangnya kecil? Tapi ada juga nih orang yang pendapatannya di atas UMR, semisal 8 juta, 10 juta, tapi masih kurang aja. Nah, kalau ini beda persoalan mungkin. Kalau buat hidup dari bulan ke bulan aja masih susah, gimana mau nabung? Gimana mau berinvestasi? Ya emang gak mungkin sih. Tapi kita masih bisa kok, biar keuangan kita semakin sehat dari bulan ke bulan. Kenapa sih kita perlu tahu tentang tahapan keuangan ini? Ya mungkin gak perlu tahu juga sih, gak penting juga mungkin. Tapi kita perlu tahu tahapan keuangan supaya kita aware dengan posisi keuangan kita saat ini. Apakah kita sekarang ada di tahap mencari, menabung, atau malah kita sudah ada di tahap berinvestasi. Emang kenapa setelah kita tahu tahapan keuangan ini, toh kita juga nggak jadi kaya? Ya memang sih. Tapi kalau kita tahu kita ada di posisi mana, kita akan dengan bijak atau dengan tepat memilih langkah apa yang harus kita ambil nantinya. Seperti kita mau ke kiri atau mau ke kanan, mau maju atau mau mundur, atau bahkan kita harus diam di tempat. Ya biar kita nggak salah nih untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan keuangan nantinya. Oke, langsung saja pada intinya. Nah, tahapan yang pertama adalah mencari. Tahap ini adalah tahap di mana kita mencari uang dengan bekerja, bisnis, berjualan, dan lain sebagainya. Pokoknya kita mencari, ya dengan cara yang wajar atau halal dan semestinya saja. Ada yang memulai ini habis selesai kuliah, atau ada juga yang sudah memulainya dari masa sekolah. Gak salah mulainya dari mana atau dari kapan, tapi lebih awal ya lebih baik. Tapi jangan lupa untuk have fun di masa muda, biar balance antara cari duit dan ya enjoy life. Nah, pada tahap ini kita fokus pada pendapatan dan pengeluaran kita. Misalkan masih sekolah atau kuliah, mungkin pengeluaran kita belum terlalu banyak nih. Hal ini bisa menjadi poin plus buat kita untuk meningkatkan pendapatan dan segera berpindah ke tahap kedua. Pada tahap ini kita juga menggunakan cara pertama, yaitu mengurangi kebutuhan. Nah, kok mengurangi kebutuhan? Ya. Kita menilai ulang nih kebutuhan-kebutuhan apa yang mendasar. Sisakan yang penting-penting atau yang primer. Jangan banyak berbelanja, kurangi kepengen-kepengennya dulu, itu dikurangi. Pada tahap ini kita bisa mempelajari tentang frugal living atau minimalism. Kan lumayan bisa nambah pengetahuan dan meminimalisir keuangan atau ya mengurangi stik. Tapi ada yang bilang, aku gak bisa nih kak kalau gak ngopi, gak keluar, gak nge-mall. Aku gak bisa kalau gak nonton. Oke. Kalau gitu kita fokus untuk meningkatkan pendapatan kita. Yaelah, kerja gini aja susah bagi waktunya, capek, pengen rebahan aja. Oke.
kita mulai pelan-pelan. Sekarang sudah banyak kan tempat untuk belajar gratis seperti di YouTube, atau kamu juga bisa belajar di Google, misalkan belajar fotografi. Nah, mulai dari sini kita meluangkan waktu beberapa menit, misal 15 menit per hari, 30 menit per hari, atau bahkan kita bisa menyisihkan 1 jam per hari. Nah, daripada kita sisihkan beberapa menit itu untuk menonton episode drakor favorit kita bisa nih untuk ya meluangkan waktu menambah skill. Nah, kalau kita merasa skill kita sudah cukup oke, cukup bagus, nah sekarang giliran kita untuk mencari side job. Banyak kan platform atau situs yang menyediakan side job seperti Upwork, Fiverr, Freelancer, dan sebagainya. Atau kita bisa menawarkan ke teman atau relasi yang kita miliki, atau enggak kita bisa meningkatkan skill pada pekerjaan utama kita. Misalkan kita bekerja pada bagian marketing, ya kita bisa mempelajari atau meningkatkan skill pada bidang ini. Nah, kita bisa minta kenaikan gaji nantinya, kan perusahaan terbantu dengan naiknya performa marketing mereka. Ya kali gak dikasih naik atau bonus mungkin. Ya mestinya sih dikasih. Oke, saat tahap ini kita juga harus belajar berpindah ke tahap selanjutnya, yaitu kita belajar menyisihkan 5% atau 10% dari pendapatan bulanan kita. Ya lebih besar lebih baik, biar kita nantinya udah terbiasa untuk menabung. Pada tahap mencari ini memakan waktu yang cukup panjang, tergantung seberapa cepat kita belajar dan mengembangkan skill atau kemampuan kita yang kita miliki. Jadi selama kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, lanjutkan. Nanti kita akan ada pada waktu di mana apa yang kita kerjakan terbayar. Tentang kerja keras kita, ketekunan kita, dan optimisme kita. Tahap kedua adalah tahap menabung. Pada tahap ini kita sudah tidak pusing lagi nih memikirkan kurangnya pendapatan bulanan yang kita miliki untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahap ini kita fokus pada besarnya tabungan yang kita kumpulkan. Nah, tahap ini pikiran dan mental kita sudah mulai stabil karena pada tahap sebelumnya kita bisa menyisihkan atau meningkatkan jumlah tabungan menjadi 20, 30% atau bahkan 40%. Semakin besar persentase tabungan kita, maka semakin cepat untuk kita lompat atau pindah dari ke tahap selanjutnya. Namun kebanyakan orang sering lupa diri nih saat berada pada tahap ini. Ya keasikan sih, kita sering tidak menambah porsi tabungan atau bahkan mengurangi porsi dikarenakan perilaku belanja atau spending kita yang meningkat. Merasa cukup sih, hingga kita terjebak pada kata self reward, hingga naiknya gaya hidup kita seiring kenaikan gaji kita. Jika kita tidak bisa menyadari atau menyelesaikan hal ini, maka tidak lama lagi kita akan kembali ke tahap pertama, yaitu tahap mencari. Karena uang tabungan kita sudah habis atau pendapatan bulanan sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena kebutuhan dan gaya hidup kita yang meningkat. Menjaga hidup itu berat. Seperti hemat, disiplin. Ini sangat berat. Yang perlu kita perhatikan pada tahap ini ialah di mana kita sudah mulai merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan kenyamanan ini kita terkadang lupa dengan tujuan yang selanjutnya. Tahap ini membutuhkan waktu yang lebih pendek dari tahap mencari atau tahap pertama. Nah, selagi kita menunggu tabungan kita cukup buat naik ke level selanjutnya, kita bisa mulai belajar tentang investasi. Investasi ini adalah tahap selanjutnya. Instrumen investasi apa yang cocok dengan gaya kita, imbal hasil yang cocok, risiko yang cocok, apa saja risiko dari investasi. Karena nggak mungkin investasi yang nggak ada risikonya. Semua investasi pasti berisiko, mulai dari risiko yang paling rendah, menengah, dan risiko yang paling tinggi. Kalaupun ada risiko investasi yang 0, lebih baik jangan. Semua investasi ada risikonya.
tergantung. Nah, yang terakhir ialah berinvestasi. Setelah kita bersusah payah pada tahap 1 dan 2, saatnya kita menurunkan tensi pikiran kita agar kita lebih tenang dan rileks dalam mengambil keputusan. Karena pada tahap ini kualitas keputusan kita sangat-sangat diperlukan dengan risiko uang tabungan kita yang sudah susah payah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Kenapa sih kita harus menurunkan tempo pikiran? Ya agar gak stres dong. Ketenangan dan kejerihan pikiran sangat penting pada tahap ini. Karena untuk menghindari ketamakan kita saat berinvestasi. Kebanyakan orang menginginkan hasil yang cepat dan besar. Kalau bisa berlipat dari modal awal, kenapa enggak? Nah, ini adalah kesalahan yang nantinya akan menjerumuskan kita pada investasi bodong dan juga kehilangan semua tabungan kita. Banyak dari kita kembali pada tahap awal karena kesalahan dalam investasi ini. Tapi kita harapkan kita tidak mengalami hal tersebut. Kita bisa berinvestasi pada instrumen yang cocok dengan diri kita, menyesuaikan risiko investasi masing-masing individu. Kita juga bisa melakukan tahap 2 dan 3 secara bersamaan. Kita bisa menabung dan juga berinvestasi secara bersamaan. Dengan adanya tambahan dari nilai tabungan, maka nilai investasi kita cepat atau lambat akan bertumbuh setiap waktu. Kita tidak perlu khawatir tentang pekerjaan, atau mungkin kita bisa mulai beralih ke pekerjaan yang kita senangi atau melakukan hobi yang belum sempat kita lakukan karena kita sibuk bekerja pada tahap 1 dan 2. Tahapan keuangan dapat membantu mengetahui dan menganalisa kondisi terkini keuangan kita. Hingga langkah apa saja yang perlu kita ambil, langkah apa yang perlu kita hindari pada tiap tahapannya. Yang membuat tujuan keuangan kita semakin dekat dari waktu ke waktu. Nah, sekian video tentang 3 tahapan kesuksesan secara finansial. Bila ada kritik, saran, atau informasi yang kurang tepat, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Sekian and see you on the next episode. Bye.